Hai teman-teman, sekarang saya akan membahas materi mengenai definisi, tujuan, dan target rekayasa sosial. Namun sebelum itu, perkenalkan, nama saya Yalani Ramsane Nobais, NIM 210910302178 semester 5. Terdapat 3 bagian pokok besar yang akan dibahas di sini, yaitu definisi, tujuan, dan target dari rekayasa sosial. Bagian pertama kita akan membahas mengenai definisi dan konsep rekayasa sosial. Definisi istilah rekayasa sosial menurut beberapa tokoh adalah sebagai berikut. Menurut Jason Polak dan Prakash Ranganathan dalam A5 halaman 65, bahwa rekayasa sosial juga dapat dikatakan sebagai suatu teknik memperoleh data atau informasi rahasia dengan mengeksploitasi kelemahan manusia dan memanfaatkan kenaifan banyak orang. Rekayasa sosial atau social engineering pada prinsipnya berupaya mengubah masyarakat ke arah yang dikehendaki. Dengan kata lain, rekayasa sosial merupakan perubahan sosial yang direncanakan atau planned social change. Dalam rekayasa sosial, diupayakan kiat-kiat dan strategi-strategi untuk menjadikan kehidupan sosial menjadi lebih baik. Sebuah rekayasa sosial dilakukan adalah karena situasi sosial berjalan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Perubahan sosial akibat modernisasi lebih banyak menimbulkan masalah-masalah sosial. Upaya mendesain suatu perubahan sosial sehingga efek yang diperoleh dari perubahan tersebut dapat diarahkan dan diantisipasi. Rekayasa sosial atau social engineering adalah salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menciptakan masyarakat yang bersih, kuat, disiplin, dan berbudaya. Rekayasa sosial merupakan sebuah proses yang direncanakan, dipetakan, pelaksanaannya guna mengadakan perubahan struktur dan kultur berbasis pada sosial masyarakat. Rekayasa sosial merupakan campur tangan atau seni memanipulasi sebuah gerakan ilmiah dari visi ideal tertentu yang ditujukan untuk mempengaruhi perubahan sosial. Bisa berupa kebaikan maupun keburukan, dan juga bisa berupa kejujuran, bisa pula berupa kebohongan. Definisi rekayasa sosial yang paling populer adalah definisi yang diberikan oleh Harold tahun 1997 dalam Papazov 2016, bahwa pada dasarnya rekayasa sosial adalah seni dan ilmu untuk membuat orang mengikuti apa yang kita inginkan. Definisi lain dari Christopher Hatnagi bahwa rekayasa sosial adalah seni peretasan manusia atau suatu tindakan memanipulasi orang untuk mengambil tindakan yang mungkin sesuai atau bahkan tidak sesuai dengan keinginannya. Institut Sans mendefinisikan rekayasa sosial sebagai sebuah eufemisme untuk sarana non-teknis seperti kebohongan, peniruan identitas, trik, suap, pemerasan, ancaman, menakut-nakuti untuk menyerang sistem informasi.
Rekayasa sosial adalah suatu upaya untuk merehabilitasi objek sosial dengan perencanaan yang matang untuk mewujudkan transformasi sosial sesuai dengan target pembuat kebijakan melalui perekayasa atau engineer. Rekayasa sosial adalah upaya mengubah masyarakat ke arah yang dikehendaki atau suatu bentuk perubahan yang direncanakan atau planned social change. Rekayasa sosial merupakan sebuah proses yang direncanakan, dipetakan pelaksanaannya guna menciptakan perubahan struktur dan kultur sosial masyarakat. Rekayasa sosial diperlukan untuk mengontrol terjadinya kesenjangan antara apa yang seharusnya terjadi dalam masyarakat atau dasolen dengan kondisi yang sebenarnya terjadi atau dasein. Ada objek masalah yang bisa diamati dan memungkinkan untuk diselesaikan rekayasa sosial. Rekayasa sosial adalah salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menciptakan masyarakat yang bersih, kuat, disiplin, dan berbudaya. Berikut tujuan rekayasa sosial. Rekayasa sosial adalah campur tangan gerakan ilmiah dari visi ideal tertentu yang ditujukan untuk mempengaruhi perubahan sosial. Rekayasa sosial merupakan sebuah jalan mencapai sebuah perubahan sosial secara terencana. Gerakan ilmiah yang dimaksudkan di sini adalah sebuah gagasan atas perubahan tingkat atau taraf kehidupan masyarakat demi tercapainya kesejahteraan dan kemandirian. Masyarakat pada umumnya menginginkan adanya perubahan sosial ke arah yang lebih baik, sehingga perubahan sosial harus dapat dilakukan secara berkesinambungan dan terencana. Menurut Dr. Jalaluddin Rahmat, rekayasa sosial terjadi karena terdapat beberapa kesalahan pemikiran manusia dalam memperlakukan masalah sosial yang disebut para ilmuwan dengan sebutan intelektual cul-de-sac yang menggambarkan kebuntutan berpikir. Salah satu bentuk kesalahan pemikiran lainnya adalah permasalahan sosial yang kerap dikait-kaitkan dengan mitos ataupun kepercayaan manusia akan satu gerakan abstrak ilusi yang tanpa disadari dapat merubah tatanan kehidupan bermasyarakatnya. Untuk itu perlu diadakannya rekayasa sosial agar kesalahan-kesalahan berpikir seperti ini dapat diatasi sehingga masyarakat dapat melihat permasalahan yang dihadapinya sebagai sesuatu yang konkret. Rekayasa sosial timbul akibat adanya sentimen atas kondisi manusia. Untuk itu perlu adanya perombakan yang dimulai dari cara pandang atau paradigma manusia atas sebuah perubahan. Berikut akan diuraikan tujuan dari rekayasa sosial. Pertama, rekayasa sosial sebagai alat kontrol sosial. Dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat beberapa pola atau cara penyelesaian konflik yang berujung pada terciptanya konflik yang lain. Entah itu konflik psikologial, emosional, maupun kontak fisik antar sesama individu ataupun kelompok masyarakat. Hal inilah yang menjadi objek kajian dari rekayasa sosial. Ini di mana campur tangan sebuah gerakan ilmiah lebih dimaksudkan untuk menggeser cara pandang masyarakat ke arah yang benar demi tercapainya tujuan tertentu. Masyarakat pada umumnya mempercayai sesuatu apabila mayoritas persepsi dan berkembangan merujuk pada pembenaran hal tersebut, sehingga kelompok masyarakat intelektual seringkali terlibat dalam perang cara pandang maupun gagasan yang terkesan
ego demi sebuah pengakuan atas cara berpikir dari masing-masing pihak. Disinilah peran rekayasa sosial dalam merubah gaya bermasyarakat seperti ini. Adanya gagasan atas perubahan sosial ke arah yang lebih baik dengan cara yang benar dan lebih realistis dapat mendorong keinginan masyarakat untuk berpartisipasi dalam misi atas perubahan sosial tersebut. Pada dasarnya, pola-pola kontrol sosial tidak dimaksudkan untuk mengendalikan masyarakat, tapi lebih kepada cara untuk membuka ruang bagi masyarakat untuk beraktualisasi sehingga dapat terlihat jelas peran dari masyarakat tersebut dalam proses perubahan sosial. Lawrence M. Friedman seorang adalah yang pertama mengemukakan fungsi hukum sebagai rekayasa sosial yang kemudian dijadikan dasar atas kontrol sosial di dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti halnya Lawrence, William Dahl, seorang penulis asal Austria, juga pernah menyebut perubahan sosial dengan sebutan change of law atau perubahan hukum atau aturan. Perubahan yang dimaksudkan di sini adalah efek dari perubahan sosial yang dihasilkan dari rekayasa sosial itu sendiri. Hukum merupakan alat utama dari hasil rekayasa sosial yang kemudian dijadikan dasar terbentuknya suatu masyarakat yang sejahtera karena aturan-aturan yang diterapkan ditujukan untuk terciptanya sebuah keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, rekayasa sosial sebagai alat politik. Politik dan rekayasa sosial adalah dua hal yang tidak dapat terpisahkan. Meskipun pada dasarnya keduanya hampir tidak berbeda satu sama lainnya, karena keduanya bertujuan mengorganisir masyarakat untuk tujuan tertentu. Hanya saja, dalam rekayasa sosial, punya ruang lingkup yang lebih luas serta tidak terbatas pada permasalahan kekuasaan semata. Dalam dinamika politik, rekayasa sosial kerap digunakan untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Politik mampu memicu adanya perubahan sosial apabila masyarakat ikut berpartisipasi sebagai eksekutor dari perbuatan itu. Tetapi tidak hanya pemerintah, masyarakat pada umumnya mempunyai pola yang berbeda satu dengan yang lainnya dalam menginpresentasikan jalan kepada perubahan sosial ini. Sehingga keseragaman pemikiran akan hal ini perlu dilakukan agar perubahan sosial ini dapat lebih mudah direalisasikan. Dalam dinamika politik, William Dahl menganggap bahwa pemahaman terhadap perubahan sosial dapat lebih mudah apabila membagi masyarakat menjadi dua kelompok, yaitu masyarakat yang satu sebagai pihak konservatif dan lainnya sebagai pihak yang radikal. Perbedaan pandangan dapat dilihat dari konfrontasi dua kubu ini, sehingga permasalahan paling substantif dari konflik ini ialah yang kemudian dijadikan referensi atas perubahan sosial tersebut. Dahl mengambil beberapa contoh negara yang pemimpinnya menggunakan strategi battle ideologi atau perang ideologi lewat jalur konsolidasi bawah tanah untuk menciptakan konflik. Cara seperti ini digunakan oleh beberapa pesohor seperti Khomeini ketika revolusi Iran, Fidel Castro, serta Che Guevara pada revolusi Kuba. Menurut Dahl, perencanaan konflik melalui doktrin progresif kepada masyarakat merupakan suatu syarat utama terciptanya perubahan sosial secara cepat. Konflik harus ada, tetapi jalan keluarnya juga telah dipersiapkan. Dan itulah titik utama dari sasaran perubahan sosial.
Doktrinasi yang dilakukan bukan semata-mata timbul akibat kesenjangan antara pemimpin dan masyarakat, tetapi tuntutan atas perubahan sistem yang tidak stabil dan tidak mampu mengintegrasikan masyarakat, sehingga hasil dari konflik ini tidak hanya berujung pada perubahan sistem politik atau reformasi, tetapi juga perubahan yang lebih luas dan dalam atau revolusi. Rekayasa sosial sebagai alat pemersatu bangsa. Rekayasa sosial merupakan alat yang mampu mengintegrasikan masyarakat. Hal ini dikarenakan adanya tujuan, yaitu perubahan ataupun mengendalikan stagnasi akibat keadaan yang telah memenuhi syarat sebagai masyarakat yang sejahtera. Sebagaimana kita tahu dalam sejarah Indonesia bahwa kemerdekaan itu diraih atas keinginan melepaskan diri dari penjajahan. Keinginan yang timbul ini disebabkan oleh keadaan yang sama dan perasaan sepenanggungan yang timbul karena hal tersebut. Tujuan rekayasa sosial adalah untuk mengubah perilaku individu dan mengubah tatanan sosial. Rekayasa sosial tentunya tidak akan terjadi tanpa adanya perubahan, dan untuk melakukan perubahan dalam skala besar, kita harus melakukan perubahan dari unsur yang paling kecil atau individu ke unsur yang lebih besar atau tataran sosial. Kemerdekaan Indonesia bukanlah kemerdekaan yang datang dengan sendirinya. Tentunya ini membutuhkan proses yang panjang dan perjuangan yang tak putus-putus demi sampainya Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaannya, meninggalkan kehidupan yang martabatnya diinjak-injak melalui penjajahan. Inilah yang dimaksud dengan rekayasa sosial, yaitu sebuah proses perubahan taraf hidup sosial dalam skala yang besar. Meskipun begitu, tujuan rekayasa sosial tidak selalu tentang mempertinggi martabat dan kualitas hidup umat manusia. Rekayasa sosial tidak selalu tentang mengalahkan borjuis, mengkudeta diktator, dan menghancurkan kapitalisme. Walaupun pada awalnya tujuan rekayasa sosial untuk arah yang positif, tapi pada perjalanannya melenceng ke tujuan yang buruk. Misalnya, revolusi industri di Prancis pada sekitar abad ke-18 yang merupakan era baru bagi kelahiran monster-monster industri dan degradasi kesejahteraan buruh secara besar-besaran. Contoh lainnya adalah sesuai dengan teori kekuasaan yang dianut oleh Machiavelli, bahwa untuk melegitimasi kekuasaan mutlak, maka seorang raja harus melakukan rekayasa sosial dengan metode yang kejam dan jahat, karena menurut Machiavelli, rasa takut dan teror yang dibangun oleh raja merupakan garansi utama yang menjaga posisi seorang penguasa tetap berada di kursi yang aman. Tujuan lain dari rekayasa sosial yaitu yang pertama, identifikasi masalah sosial, yang kedua, identifikasi program pembangunan yang gagal, yang ketiga, identifikasi dan pemetaan tokoh masyarakat, yang keempat, identifikasi nilai-nilai sosial, yang kelima, identifikasi opini, menggiring opini, membangun wacana, mengarahkan persepsi masyarakat tentang program pembangunan sosial. Yang keenam, strategi untuk melakukan perubahan sosial dengan menyesuaikan budaya atau kearifan lokal. Yang ketujuh, memberikan jawaban pada masalah sosial, mengubah perilaku sosial dan setting sosial. Yang kedelapan, menciptakan perubahan sosial sambil tetap menjaga harmoni dengan lingkungan sosial. Berikut prinsip-prinsip pendekatan rekayasa sosial.
Pertama, aspirasi masyarakat, yaitu pendekatan berdasar kebutuhan, gagasan, dan keinginan masyarakat. Musyawarah mengakomodasi suara yang paling rasional dari masyarakat. Yang kedua, kepentingan masyarakat. Utamakan kepentingan masyarakat agar memberi manfaat. Yang ketiga, kemampuan masyarakat. Pertimbangkan kemampuan masyarakat sebagai pertimbangan penentuan target sasaran. Yang keempat, kerjasama masyarakat. Pertimbangkan kebutuhan masyarakat, baik individu maupun kelompok, kemampuan komunikasi di antaranya. Yang kelima, menjaga harmoni lingkungan sosial. Menghayati realitas objektif yang hidup dan dilestarikan dalam bentuk kearifan lokal sebagai strategi transformasi budaya. Berikut target rekayasa sosial. Salah satu target dari rekayasa sosial adalah terjadinya perubahan sosial tanpa menimbulkan gejolak berarti di tengah masyarakat yang sedang mengalami sentuhan pembangunan. Perubahan sosial adalah proses perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi suatu sistem sosial. Perubahan sosial adalah perubahan dalam struktur sosial dan pola-pola hubungan sosial yang antara lain mencakup sistem status, hubungan-hubungan dalam keluarga, sistem politik dan kekuatan, serta persebaran penduduk. Perubahan sosial terbagi atas dua, yaitu perubahan sosial yang tidak direncanakan dan perubahan sosial yang direncanakan. Perubahan sosial yang tidak terencana atau unplanned social change, yaitu perubahan sosial yang terjadi terus-menerus dan biasanya terjadi secara perlahan yang tanpa direncanakan, seringkali diakibatkan oleh teknologi dan globalisasi. Perubahan dalam contoh di atas adalah salah satu bentuk adanya perubahan yang tidak disadari dengan hadirnya kebudayaan material, yakni media komunikasi elektronik dan televisi. Yang kedua, perubahan sosial yang terencana atau planned social change, yaitu sebuah perubahan sosial yang didesain serta ditetapkan strategi dan tujuannya. Dalam kasus perubahan sosial di wilayah tertentu, bisa juga terjadi akibat sebuah desain matang atau rekayasa sosial dari negara. Misalnya melalui proyek modernisasi yang berbalut ideologi pembangunan atau developmentalism. Adapun hal-hal yang menyebabkan perubahan dalam masyarakat, yaitu karena adanya ide-ide, pandangan hidup, pandangan dunia, dan nilai-nilai. Max Weber adalah salah satu tokoh yang percaya bahwa ide merupakan penyebab utama terjadinya perubahan sosial. Hal ini dia perlihatkan dalam menganalisis perubahan sosial dalam masyarakat Eropa dengan semangat etika protestannya, sehingga memunculkan spirit kapitalisme. Diakui oleh Weber bahwa ideologi ternyata berpengaruh bagi perkembangan dalam masyarakat. Selain itu, munculnya tokoh-tokoh besar yang seringkali disebut sebagai heroes atau pahlawan juga menjadi bukti bahwa ide bisa menjadi faktor perubahan. Perubahan sosial bisa terjadi karena munculnya gerakan sosial atau social movement. Sudah banyak contoh gerakan yang digalang sebagai aksi sosial
gerakan yang dipelopori oleh mahasiswa, partai politik, oleh LSM atau NGO, yayasan, organisasi sosial, dan sebagainya. Demikian materi yang dapat saya paparkan. Terima kasih.